Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya dan panjenengan masih bisa melanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin untuk sesi berikutnya. Yang kemarin kita beberapa waktu sudah membahas tentang Imam Abu Hanifah. Sebelum kita lanjutkan, kita tawasulan dulu ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati musannif hadal kitab Imam Al-Ghazali wa asatidatina wa ustadatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin cerita tentang Imam Abu Hanifah ditawari jabatan tinggi, diantaranya untuk menjadi pimpinan qadhi atau hakim agung atau ketua Mahkamah Agung mungkin sekarang. Gajinya besar, jabatannya mentereng dan seterusnya, tapi beliau tidak mau. Jawabannya adalah annala aslahu lihada, aku itu tidak cocok untuk jabatan ini. Lalu ditanyakan lagi kenapa 5. Beliau jawab lagi, in kuntu shodiqon fama aslaha laha, kalau aku ini termasuk orang jujur maka aku tidak cocok ini di wilayah qadha ini, di wilayah kehakiman yang sekarang kita sama tahu model bagaimana proses pelaksanaan yang ada di sana lah, maka aku tidak cocok di sana kalau aku sebagai orang jujur. Wa in kuntu kadziban fal kadzibu la yasluhu lil qadha, dan seandainya aku ini seorang pembohong yang tidak jujur, maka seorang pembohong itu tidak cocok untuk menduduki jabatan sebagai hakim. Ya wis kang ngono ae kandakno ning raja sing nawani. Jadi kira-kira begitu ya, saya dan panjenengan mungkin agak berpikir kenapa kok jawabannya begini. Seakan-akan Imam Abu Hanifah ini ingin memberi pesan kepada sang raja untuk memperbaiki sistem peradilan atau sistem kehakiman yang ada di negaranya, dengan mengatakan seandainya aku orang jujur maka aku tidak cocok untuk berada di jabatan itu ya. Itu namanya sama dengan kamu menyiksaku ya. Karena aku akan banyak PR besar atau mungkin bisa jadi akan membuat berantakan apa yang sudah tertata di sana. Dan sebaliknya kalau aku seorang pembohong, maka pembohong itu tidak cocok untuk jabatan hakim. Maka engkau wahai raja, wahai penguasa, lek cari hakim untuk menduduki jabatan tertinggi, entah jadi hakim, entah jadi pengacara, entah jadi ketua mahkamah tinggi, mahkamah pengadilan, mahkamah agung dan seterusnya, itu jangan cari yang seorang pembohong, karena seorang pembohong itu tidak cocok untuk jabatan kehakiman atau peradilan. Kira-kira begitu ya. Ingin memberikan nasihat dengan cara yang tidak langsung. Itu orang baik begitu. Jadi membuat nasihat, memberi nasihat kepada sang raja, dan rajanya tidak marah tapi bisa memahaminya. Dan mungkin bisa jadi orang yang diutus itu tidak mengerti maksudnya. Jadi kira-kira begitu. Kira-kira begitu untuk memberi nasihat, karena bagaimanapun seorang penguasa itu punya sedikit. Nah, walaupun tidak semua, ada sedikit bahwa nek tak kongkon yo kudu manut, dan itu tak perintah ya harus menurut. Hanya ada sedikit rasa berkuasanya, maka bagaimana sisi maksud itu bisa disentuh tetapi tidak membuat hatinya kecewa karena menolak. Artinya begini, lek sampean pengen aku nek kono, perbaiki saja dulu yang ada di sana. Lek ndak gitu, maka kamu jangan menempatkan sebagai seorang hakim orang yang tidak jujur.
Lanjut, wa amma ilmuhu anapun utawi ilmune Imam Abu Hanifah bitorikil akhirati ku kelawan dalan nuju akhirat, wa toriki umuridini lan ngawo ilmu jalan apa iki sing ngerteni pira-pira urusan agama, wa ma'rifatihi lan ngerteni ngertine Imam Abu Hanifah billahi azza wa jalla kelawan Allah azza wa jalla yang biasa dikenal dengan ilmu ma'rifat. Fayadulu mongko nuduhake alaihi ing atase Abu Hanifah alaihi atase wong sing diutus wau si utus sinten jenenge raja nari jabatan siddata khaufihi ing bangete wedine Imam Abu Hanifah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wazuh dahu lan zuhude Imam Abu Hanifah fi dunya ing dalem donya. Dados jawaban niku wau niku nunjukaken lek Imam Abu Hanifah niku sangat takut kepada Allah. Nah, lafate niki ten mriki disebut khaufihi minallah. Jadi khauf, kata khauf ananging digandeng kali huruf jar min. Artine napa? Khaufin niki sanes khauf sing lek ketemu blayu. Misale kados kula panjenengan wedi ten gene singa, muga kula panjenengan ngedoi. Ya. Nah, niki khaufe mboten ngoten. Lek ngoten niku biasa khaufe lek pengen ado nih gandeng kali an. Nah, kali an. Nah, niki mak damel kali min. Jadi khaufe niki pengen parek cidek kalian Allah. Nah, dados khaufe niki bermakna khosiyah, khusuk. Bermakna khosiyah, khusuk. Siddata khaufihi banget ping wedine tenggane Gusti Allah, kuwatir lek piyambake berbuat salah nglanggar napa sing diperintahkan kalian Allah. Nah, terus ilmune khusus bahasa nggih ilmu akhirat, torikil umuridin bahas ilmu agama Islam, ngerti tentang Allah Ta'ala, maksudnya ngawruhi perintah lan larangane Allah Ta'ala lan karep-karepe Allah lan apa sing mboten disenengi kalian Allah. Lajeng yadullu alaihi syiddata khaufihi minallahi ta'ala wa zuhdi fid dunya. Wedi tenggane Gusti Allah lan zuhud wa zuhdi fid dunya. Zuhud tenggane napa niki tenggene masalah-masalah dunia. Ya, zuhud. Waqad qala Ibnu Jarij. Nah, niki Ibnu Jarir berkata, oh nggih wingi enten pesen masukan dari teman kan nggih bahasa Indonesia kan gitu nggih. Ini lagi eling. Waqad qala dan sungguh berkata Ibnu Jarij qad balagha sungguh telah sampai ni padaku anku fikum dari negara Kufamu hadan Nu'man, yaitu ini Nu'man bin Sabit, nama orang yang datang dari Kufa ini Nu'man bin Sabit, annahu syadidul khaufi, annahu sesungguhnya Imam Abu Hanifah. Jadi Nu'man ini membawa kabar menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah itu syadidul khaufi lillahi ta'ala, orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Imam Abu Hanifah tiang sing termasuk sangat takut kepada Allah. Orang kalau takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada binatang buas. Maka tidak bisa disamakan. Kalau disamakan nanti akan menjauhi. Karena takut kepada Allah bukan berarti menjauhi, tetapi takut kepada Allah adalah takut kalau melanggar apa yang Allah perintahkan, takut melanggar apa yang Allah larang, takut membuat Allah tidak suka padanya, takut kalau Allah tidak lagi memperhatikannya, takut kalau Allah tidak lagi memberinya perasaan khusyuk dekat dalam tiap menjalankan ibadah pada Allah. Maka
beliau memiliki sifat syadidul khauf. Bukan hanya khauf saja, tetapi syadid, syiddah, sangat. Waqala Syuraik an-Nakhai. Ini nama orang ya. Syuraik an-Nakhai berkata, karena Abu Hanifah tawila somti. Imam Abu Hanifah itu dulu tawila somti, orang yang banyak diamnya. Jadi Imam Abu Hanifah itu banyak diamnya, suka diam daripada berbicara, omong kosong atau suka ngomong. Imam Abu Hanifah tidak begitu. Imam Abu Hanifah itu orang yang suka diam. Daimal fikri, selain diam, daimal fikri, selalu berfikir. Qalilal muhadasati, sedikit berbicara, linasi, pada manusia. Jadi pendiam, selalu berfikir, lalu sedikit berbicara kepada manusia. Yang bicara adalah, yang dibicarakan adalah hal-hal yang bermanfaat. Fahada, maka ini, semua ini tadi ya, tawila somti, daimal fikri, qalilal muhadasati linnasi, sedikit bicara atau banyak diamnya, selalu berfikir, sedikit bicara pada manusia, itu min awdhahil ammarati alal ilmil batini, itu adalah sebagai tanda-tanda yang paling jelas terhadap orang yang menguasai ilmu batin. Jadi kalau saya dan Anda semua ingin tahu orang itu punya ilmu batin apa tidak, tajam tidak ilmu batinnya, maka secara dohiri itu saya dan panjenengan bisa menebaknya, bisa nebak. Yang namanya nebak itu tidak selalu benar ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Namun menurut Imam Ghazali, di antara tanda cara nebak orang yang memiliki ilmu batin ya adalah tawilas somti ya, orangnya pendiam. Daimal fikri, orangnya suka berfikir. Jadi apa hal-hal kecil selalu beliau fikirkan, selalu ia fikirkan. Hal-hal kecil yang bagi orang lain tidak ada maknanya, tetapi bagi dia itu memiliki makna. Bagi orang lain tidak menunjukkan apa-apa, tapi bagi dia menunjukkan isyarah-isyarah tertentu yang memiliki makna yang penting, baik bagi dirinya atau bagi orang lain. Lalu yang ketiga, sedikit bicaranya. Itu adalah di antara tandanya. Maka saya pada Anda semua tidak perlu tanya, Anda punya ilmu apa, ilmu batin apa, punya amalan apa, itu tidak perlu. Lihat saja orang itu ya, lihat saja orang itu. Wal istighal bi muhimmatid dini, wal istighal bi muhimmatid dini. Dan sebagai tanda bahwa orang itu sibuk dengan hal-hal penting yang terkait dengan urusan agama ya. Jadi tanda orang itu sibuk dengan agamanya, tanda orang itu banyak melaksanakan ajaran agamanya, mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu juga dengan tanda tadi, tawila somti, suka diam, daimal fikri, selalu berfikir, dan qalilal muhadasi linnasi, sedikit bicara kepada manusia. Karena orang itu sudah sibuk dengan dirinya, dengan apa yang ada di dirinya, melaksanakan ajaran agamanya. Jadi selain tiga tadi menjadi tanda awdhahil ammarati ala ilmil batin, menjadi tanda bahwa orang itu menguasai ilmu batin, juga menjadi tanda istighal bi muhimmatiddin, yaitu sibuk dengan hal-hal penting tentang ajaran agamanya. Faman utia asumta, maka siapa saja yang telah Allah beri dengan asumta, diam ya, asumta diam, wazuhda dan zuhud. Jadi sumta dan zuhud itu dua hal yang
berbeda. Kalau zuhud dulu kita pahami adalah an-nadru ila nadru dunya bi aini zawal, melihat dunia dengan pandangan atau mata yang zawal atau merasa tidak memiliki, dengan pandangan zawal yang tidak ada, merasa tidak memiliki, hilang. Maksudnya meskipun dunia itu ia lihat, dunia itu ia bisa nampak di hadapannya, tapi melihat bahwa itu adalah bukan sesuatu yang kekal, tetapi azawal yang satu saat akan hilang atau tidak mengikat dirinya sehingga menjadi penghalang dirinya dengan Tuhannya. Siapa yang Allah telah beri asumta, diam, sikap diam yang 3 tadi itu, tawila somti da'imal fikri qalilal muhadasilinnas, dan zuhud, faqad utiya ilma kullahu, maka ia telah diberi oleh Allah semua ilmu. Jadi menurut Imam Ghazali, semua ilmu yang secara keseluruhan itu adalah ditandai dengan asumta wa zuhda, yaitu ada sikap diam dan yang kedua adalah zuhud. Utiyal ilma kullah. Kenapa? Karena orang diam itu biasanya memahami sesuatu. Kenapa zuhud? Karena zuhud itu orang yang sudah cukup dengan dunia. Jadi dunia tidak menjadi pusat perhatiannya lagi. Fahadhihi nubdah min ahwalil a'immati salasati. Ini adalah gambaran singkat tentang keadaan para imam 3. Siapa imam 3? Ketiga imam itu yang sudah kita pelajari adalah ada al-imam asy-Syafi'i, lalu yang kedua adalah Imam Malik, lalu yang ketiga, yang terakhir ini kita bahas tadi ada Imam Hanafi. Wa ammal Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini berikutnya. Wa ammal Imam Ahmad bin Hanbal, adapun Imam Ahmad bin Hanbal wa Sufyan Tsauri rahimallahu taala, Sufyan Tsauri rahimallahu taala, dan Imam Sufyan Tsauri. Jadi kalau saya dan Anda semua yang ada di Indonesia rata-rata kenalnya kan 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, urutannya disebut 3 urutannya. Kenapa kok urutannya begitu ya? Satu, karena Imam Syafi'i itu saat itu ketika diurutkan para ulama itu adalah pengikutnya yang paling banyak itu Imam Syafi'i sedunia saat itu. Lalu yang kedua adalah Imam Malik. Imam Malik juga pengikutnya banyak. Lalu yang ketiga adalah Imam Abu Hanifah. Lalu kenapa Imam Ahmad bin Hanbal ditaruh keempat? Karena dia yang paling sedikit pengikutnya daripada ketiga ini. Ya, lanjut. Wa atba'uha, dan para pengikut-pengikutnya aqallu min atba'il haula. Nah, ini kedua imam ini, Imam Ahmad bin Hanbal sama Imam Sufyan Tsauri, ini pengikutnya lebih sedikit daripada ketiga imam tadi. Wa Sufyan aqallu atba'an min Ahmad. Nah, pengikut Imam Sufyan Tsauri itu lebih sedikit daripada pengikut Imam Ahmad. Jadilah Imam Ahmad itu pengikutnya lebih sedikit daripada Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi, ya. Maka siapa pengikut Imam Sufyan Tsauri ini lebih sedikit dari Imam Ahmad. Nah, menarik di kita sekarang, beberapa orang sedang memunculkan tentang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh dalam pemakaian cadar atau niqab. Dari keempat imam, atau kalau sama Sufyan keempat imam, jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi sama Imam Ahmad, yang menyebut bahwa aurat perempuan itu termasuk wajah, itu hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini pengikutnya paling kecil. Ya, tetapi di kita sekarang sedang berkembang itu, beberapa orang menganggap itu aurat sehingga wajib untuk ditutup. Ya, dari ketiga imam yang lain yang pengikutnya lebih banyak dari Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengatakan itu bagian dari aurat. Tetapi menutupnya dianjurkan bila
membukanya itu dikhawatirkan akan mendatangkan doror atau bahaya bagi seorang muslimah. Nah, jadi kalau ada perempuan mengatakan bahwa menutup wajah itu bagian dari aurat, maka ia adalah pengikut Imam Ahmad bin Hambal, dan itu jumlahnya sedikit. Dan jumlah yang paling banyak ukurannya adalah dunia, maka tidak. Sampai mana tadi? Oh ini. Walakinna istiharahuma bil wara'i wa zuhdi adharu, tetapi keduanya terkenalnya dalam hal wirai, zuhud, itu lebih tampak. Imam Ahmad bin Hambal itu juga terkenal wirai, wara. Wirai itu diantaranya adalah menjaga dari hal-hal yang tidak pantas, walaupun tidak sampai kepada haram. Beliau tinggalkan. Zuhud yang tadinya sudah saya jelaskan, Sufyan Tsauri. Nah, kita di Indonesia yang membidangi tentang tasawuf biasanya sangat akrab dengan Imam Sufyan Tsauri. Ceritanya banyak tentang perjalanan tasawufnya tentang Sufyan Tsauri. Jadi kalau kita ada kenal Sufyan Tsauri, lalu di antara cerita Yaqi yang terkenal adalah tentang siapa pengarang Ihya, pengarang Al-Hikam, Ibnu Athaillah itu. Wa jami'u hadzal kitabi mashhunun bi hikayati af'aliha wa aqwaliha. Nah, kitab ini, semua kitab ini, kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin ini, mashhunun penuh bi hikayati af'alihima, dengan cerita-cerita perbuatan, perilaku keduanya yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Sufyan Tsauri, wa aqwaliha, dan ucapan-ucapan Imam Ahmad bin Hambal dan Sufyan Tsauri, wa fala hajata ila tafsilil an, maka sekarang kita tidak perlu merincinya seperti merinci ketasawufan, kezuhudan Imam Syafi'i, Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana pertemuan-pertemuan atau sesi-sesi yang kita ngaji sebelumnya. Fangdur al-an fi khairi haula ila a'immati salasati, maka sekarang lihatlah selain tiga imam ini, maksudnya suruh melihat Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Sufyan Tsauri. Wa ta'ammal, dan perhatikan anna hadzal ahwala wal aqwala wal af'ala fil i'radi 'anid dunya. Tentang apa yang diperhatikan? Ahwal, keadaannya Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Sufyan Tsauri, wa aqwala, dan ucapannya, wa af'ala, dan perbuatannya. Fi i'radi 'anid dunya, dalam hal berpaling zuhud dari dunia, wa tajarrudi lillahi azza wa jalla, dan semata-mata perhatiannya hanya tertuju kepada Allah azza wa jalla. Hal yasmuruha mujarradul ilmi, apakah itu semua bisa dihasilkan hanya dengan ilmu, pengetahuan? Maksudnya berpaling dari dunia, zuhud terhadap dunia, dan semata-mata perhatian tertuju kepada Allah, apa itu hanya bisa diperoleh dengan ilmu, bifuru'il fiqhi, dengan maksudnya adalah dengan cabang-cabang ilmu fikih, min ma'rifatil salami wal ijarati wal dihari wal ila'i wal li'an, mengetahui salam, mesannya, ijaro, sewa menyewa, wa dihar, lalu ada ila, ada li'an, ini babnya fikih semua. Apa cukup dengan memahami bab-bab fikih itu? Au yasmuruha ilmun akhar, atau bisa dihasilkan dengan ilmu yang lain, a'la, yang lebih tinggi dari fikih tadi, wa asyraf, dan lebih mulia dari fikih tadi, minhu, dari fikih. Wangdur, maka lihatlah ilal ladzina idda'u iqtida'a biha ulai, maka lihatlah kepada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut dari mereka. Asdaqu fi da'wahum amla, yang apakah mereka membenarkan dakwah ajakan para imam itu atau tidak. Kita diminta memperhatikan. Ada orang ngaku pengikutnya Imam Syafi'i tapi tidak ngerti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ngaku pengikutnya Imam
Malik juga begitu, yang Abu Hanifah juga begitu, yang Imam Ahmad bin Hambal mazhab Hanafiyah juga begitu. Ini adalah tentang para imam itu. Nah, sekarang kita lanjut bab berikutnya. Al-babus salisu, bab ketiga. Fima yu'idduhu al-amatu minal ulumil mahmudati wa laysa minha. Ya. Fima di sini di fima yu'idduhu al-amah akan membahas tentang yu'idduhu al-amah yang dianggap oleh orang awam. Orang awam itu orang umum, mayoritas orang, min ulumil mahmuda wa laysa minha. Mayoritas orang menganggap bahwa ilmu itu terpuji, tetapi padahal tidak. Ini bab ini akan dibahas. Jadi kadang banyak orang anggap itu ilmunya terpuji, mulia, tapi padahal tidak. Wa fihi bayanu wajhil ladzi qad yakunu bihi ba'dul ulumi mazmuman. Ya. Dalam keterangan ini akan membahas tentang beberapa ilmu yang bisa menjadi mazmuman, tercela. Wa bayanu tabdili asamil ulum, dan menjelaskan beberapa pengganti nama ilmu. Jadi ilmu itu ada beberapa ilmu yang nanti namanya diganti. Wa huwal fiqh wal ilmu wat tauhid wat tazkir wal hikmah. Wa huwal fiqh, ilmu fikih, wal ilmu, dan ilmu itu sendiri, ilmu pengetahuan, wat tauhid, ilmu tauhid, wat tazkir, ilmu zikir, wal hikmah, ilmu hikmah, wa bayanul qadri, dan menjelaskan batas al-mahmudi minal ulumi syar'iyyati, batas kapan ilmu syariat itu disebut kapan ilmu itu disebut terpuji, min ulumi syar'iyyati, dilihat dari ukuran ilmu syariat. Jadi kita akan bahas tentang kapan batas-batas ilmu itu terpuji, wal qadri mazmum minha, dan batas ilmu itu dianggap tercela dalam pandangan Islam. Jadi bab ini akan bahas itu. Sekarang kita lanjut. Bayanu illati zammil ilmil mazmumi. Bayanu illati zammil ilmi. Penjelasan sebab atau ilat tercelanya sebuah ilmu, al-mazmumi, yang tercela. Jadi kenapa kita akan bahas tentang sebab sebuah ilmu itu kok bisa dianggap tercela. La'allaka taqulu, agar engkau semoga, mudah-mudahan engkau mengatakan, al ilmu huwa ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu itu sendiri. Jadi pengetahuan terhadap sesuatu itu adalah ilmu. Wa huwa min sifatillahi ta'ala, wa huwa, dan ilmu itu min sifatillahi ta'ala, termasuk sifat Allah Ta'ala. Jadi ilmu itu termasuk sifat Allah. Kalau kita punya ilmu, berarti kita sedang mendapat pancaran dari sifat Allah. Jadi sebenarnya ketika kita dianggap oleh orang lain itu memiliki ilmu, berilmu, maka sejatinya diri kita sedang mempraktekkan, menjalankan sifat Allah. Kan nggak boleh diaku-aku bahwa itu adalah ilmu saya atau ilmu kita, karena itu adalah min sifatillah. Fa kaifa yakunu syai'u ilman? Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana sesuatu itu yakunu syai' ilman wa yakunu ma kaunihi ilman mazmuman? Bagaimana sesuatu itu yang dianggap sebagai ilmu, padahal ilmu itu dari Allah, dan Allah itu jelas mahmud, terpuji. Tidak mungkin Allah itu mazmum, tidak mungkin. Dan ilmu itu juga tidak mungkin mazmum, karena berasal dari zat dan merupakan sifat dari Allah yang mahmud. Yang mahmud, yang terpuji. Kita selalu bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan tentu sifatnya pun juga mahmudah. Dan tentu ilmu yang bagian dari sifatnya itu juga terpuji. Lah bagaimana kok bisa dianggap tercela?
wa yakunu ma'a kaunihi ilman mazmuman. Dan bagaimana keadaan itu, ilmu itu bisa menjadi tercela padahal ia merupakan sifat dari zat yang sangat terpuji. Nah, maka jawabannya adalah fa'lam, maka ketahuilah, ya, maka ketahuilah annal ilma, ya, maka ketahuilah. Nah, jadi kita akan mikir ilmu itu termasuk sifat Allah. Allah itu zat yang maha terpuji, ya. Kalau Allah itu zat yang maha terpuji, maka sifatnya pun juga terpuji. Kalau sifatnya terpuji dan ilmu itu bagian dari sifat Allah, maka ilmu itu juga terpuji. Bagaimana ilmu yang merupakan bagian dari sifat yang terpuji dan merupakan dari zat yang sangat terpuji itu bisa menjadi sebuah mazmuman, bisa menjadi tercela. Fa'lam, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, annal ilma la yadum, ilmu itu tidak tercela. Sejatinya ilmu itu tidak tercela li'ainihi, karena hakikatnya ilmu itu sendiri. Jadi tercelanya ilmu itu bukan karena sebab ilmu itu sendiri, bukan. Ya, jadi ilmu itu, jadi kesimpulannya seluruh ilmu itu adalah baik, ya, mahmud, terpuji, karena ia berasal dari sifat Allah yang dan Allah itu sangat terpuji, maha terpuji, ya. Maka tidak ada ilmu terlarang, tidak ada, ya. Hukum asalnya, hukum asal. Jadi al aslu fil ilmi mahmud, asal dari ilmu itu adalah terpuji awalnya, karena ia merupakan dari zat yang terpuji, sifat zat yang sangat terpuji. Wa innama, nah ini yang perlu diperhatikan, wa innama, nah ini yang saya dan Anda semua harus perhatikan. Wa innama, dan tetapi, ya, wa innama yazum, tetapi ilmu itu menjadi tercela fi haqqil ibadi, dalam hak para hamba, hak manusia. Artinya apa? Bahwa ilmu itu menjadi tercela karena digunakan oleh manusia. Nah, jadi sebab yang menjadikan ilmu ini tercela itu adalah manusia itu sendiri. Kapan? Nah, tentu nanti ya kita akan tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi hukum asalnya semua ilmu itu terpuji. Ia akan menjadi tercela kalau dia berada di tangan manusia yang digunakan atau dipakai, ya. Hakil ibad, dipakai atau digunakan oleh manusia. Apa itu? Li ahadi asbabi salasatin, kepada salah satu dari 3 sebab ini. Jadi hukum asal ilmu itu adalah terpuji, tetapi ia bisa menjadi tercela ketika seorang manusia atau manusia menggunakannya, ya, atau merealisasinya, memakainya kepada salah satu dari sebab ini. Jadi yang membuat ilmu itu tercela yaitu manusia itu sendiri. Apa 3 itu? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan atau sesi berikutnya. Kalau saya bahas lagi nanti terlalu panjang. Mudah-mudahan yang kita pelajari ngaji bersama-sama hari ini bisa bermanfaat dan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.